Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi himpunan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, itu saya Sania Bulan Surahma, Saya Aisyah, saya Melta Azma, saya Salma Putriwati. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Bulan Surahma. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan apa sih himpunan itu. Mungkin teman-teman di sini belum ada yang tahu dan udah ada yang tahu apa sih himpunan itu. Nah, di sini matematika sendiri memiliki yaitu istilah himpunan. Istilah himpunan dalam matematika berasal dari kata bahasa Inggris yaitu kata set. Kata lain yang sering digunakan untuk menyatakan himpunan antara lain kumpulan, kelas, gugus, dan kelompok. Secara sederhananya saja, himpunan dalam matematika adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Atau lebih jelasnya adalah segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Untuk penulisannya sendiri, untuk anggota himpunan harus dinyatakan dengan huruf kapital. Nah, bisa teman-teman lihat pada PowerPoint, penulisan anggota himpunan harus menggunakan huruf kapital dan tidak boleh menggunakan huruf kecil. Untuk menotasikannya sendiri menggunakan kurung kurawal atau akuale. Mana sih yang kurung kurawal itu? Kurung kurawal ini ya teman-teman. Contohnya A. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri huruf A. Untuk huruf A penulisannya menggunakan huruf kapital, sedangkan anggotanya menggunakan huruf kecil, dan tidak lupa pula kurung kurawalnya. Nah, kita masuk slide selanjutnya, itu cara pencirian atau deskriptif. Cara ini dikenal juga dengan rule method atau metode aturan, atau disebut juga dengan pembentukan himpunan. Dalam menggunakan metode deskripsi ini, anggota dari suatu himpunan tidak disebut satu persatu, melainkan penyajian anggotanya. Himpunan tersebut dilakukan dengan mendefinisikan suatu aturan atau rumusan yang merupakan batasan bagi anggota-anggota tersebut. Anggota himpunan ya teman-teman. Nah, akan tetapi suatu himpunan yang anggotanya kontinu hanya bisa disajikan dengan cara deskripsi dan tidak bisa disajikan dengan cara tabulasi. Nah, teman-teman bisa lihat pada contoh 2.2. Pada contoh 1, A sama dengan adalah himpunan bilang saja yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Himpunan A jika disajikan dengan cara tabulasi didapat A sama dengan kurung kurawal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan jika disajikan dengan menggunakan metode deskripsi didapatkan A kurung kurawal X dari 1 kecil dari X kecil dari 8, X bilangan cacat. Untuk contoh 2, B sama dengan kurung kurawal X dari 1 kecil dari X kecil dari 8, X bilangan real. Nah, di sini bisa teman-teman lihat cara penyajiannya yang berbeda dari contoh 1 dan contoh 2. Himpunan tersebut tidak bisa disajikan dengan cara tabulasi karena anggotanya kontinu. Kedua himpunan tersebut memiliki koordinatas yang berbeda, yaitu anggota N sama dengan 6, sedangkan anggota B sama dengan tak hingga. Oke, sekian penjelasan tentang apa sih itu himpunan, bagaimana penulisannya, dan bagaimana cara penyajiannya. Penulisannya untuk materi simbol-simbol baku akan disampaikan oleh saudari Aisyah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari kelompok 1 materi himpunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol baku dalam himpunan dan juga tentang diagram Venn.
Simbol-simbol baku dalam himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf yang dicetak tebal. Berikut adalah contoh-contoh simbol baku dalam himpunan. N untuk himpunan bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. P untuk himpunan bilangan bulat positif. Z untuk himpunan bilangan bulat. Q untuk himpunan bilangan rasional. R untuk himpunan bilangan real, dan C untuk himpunan bilangan kompleks. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang diagram Venn. Himpunan semesta S digambarkan dalam persegi panjang, sedangkan untuk anggota himpunan lainnya digambarkan dalam lengkungan tertutup sederhana dan anggotanya digambarkan dengan noktah. Bisa kita lihat pada gambar, yaitu di sini anggota himpunan A-nya ada 2, 1, 5, dan anggota himpunan B-nya ada 3, 4, 7, dan 8. Dan yang di dalam persegi ini itu adalah semesta atau S, yaitu yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan yang di tengah-tengah di antara himpunan A dan B yaitu ada 0, 10, 9, 6. Itu tidak termasuk anggota dari himpunan A ataupun himpunan B. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang bab himpunan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Salma Putriwandi. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam himpunan. 1. Himpunan kosong. Definisi dari himpunan kosong adalah suatu himpunan A dikatakan himpunan kosong jika dan hanya jika anggota A sama dengan 0. Himpunan kosong dilambangkan dengan pi. Karena bilangan kardinal dari sama dengan 0, maka himpunan tidak mempunyai anggota. Berikut disajikan beberapa contoh tentang himpunan kosong. Contoh 2.4. 1. A sama dengan himpunan mahasiswa jurusan Ekonomi dan Bisnis UMSIDA angkatan 2015-2016 yang mempunyai tinggi badan di atas 3 meter. 2. B sama dengan buka kurung kurawal X di mana 6 kurang dari X kurang dari 7, X bilangan bulat. 3. C sama dengan buka kurung kurawal X di mana X bilangan prima kelipatan 6. Dan 4. D sama dengan buka kurung kurawal X di mana X 2 kurang dari 0, X bilangan real. Selanjutnya ada himpunan semesta. Definisi dari himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta dari suatu himpunan tertentu tidaklah tunggal, tetapi mungkin lebih dari satu. Coba teman-teman perhatikan contoh berikut. Misalkan A sama dengan buka kurung kurawal A, B, C, maka himpunan semesta dari A antara lain adalah himpunan semesta 1 sama dengan buka kurung kurawal A, B, C, semesta 2 sama dengan buka kurung kurawal A, B, C, D, semesta 3 sama dengan buka kurung kurawal A, B, C, D, E, semesta 4 sama dengan buka kurung kurawal A, B, C, D, E, F. Dari contoh di atas jelas bahwa himpunan semesta dari suatu himpunan tidaklah tunggal. Selanjutnya ada relasi antar himpunan. 1. Himpunan yang sama. Definisi dari himpunan yang sama adalah dua buah himpunan A dan B dikatakan sama. Dilambangkan dengan A sama dengan B jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B dan juga setiap anggota di B merupakan anggota di A. Pada definisi di atas digunakan perkataan jika dan hanya jika. Itu mengandung arti bahwa jika himpunan A sama dengan B, maka setiap anggota di A merupakan anggota di B. Dan jika terdapat dua himpunan sedemikian hingga setiap anggota pada himpunan pertama merupakan anggota pada himpunan kedua dan setiap anggota pada himpunan kedua merupakan anggota pada himpunan pertama, maka dikatakan bahwa kedua himpunan itu sama. Contoh 2.5. A sama dengan buka kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan B sama dengan buka kurung kurawal X di mana X kurang dari 9, X bilangan cacah. Himpunan B jika dituliskan dengan metode tabulasi maka didapat B sama dengan
buka kurung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan memperhatikan anggota-anggota pada A dan B, maka jelas bahwa A sama dengan B. Contoh 2.6, misalkan C sama dengan buka kurung kurawal A, B, C, D, dan D sama dengan buka kurung kurawal C, A, B. Meskipun setiap anggota di D merupakan anggota di C, akan tetapi tidak setiap anggota di C merupakan anggota di D. Himpunan lepas. Himpunan bisa dikatakan lepas adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau bisa disebut juga dengan himpunan kosong. Nah, pendefinisian himpunan lepas. A dan B dikatakan lepas atau disjoin jika dan hanya jika tidak terdapat anggota bersama A dan B. Atau dengan kata lain, A dan B dikatakan lepas jika A beririsan B sama dengan himpunan kosong. Nah, simbol melengkung pada himpunan ini disebut dengan irisan. Nah, bisa kita lihat di pendeskripsiannya yang ini. Himpunan di sini ini menandakan himpunan kosong karena himpunan yang tidak memiliki anggota yang sama. Nah, himpunan lepas itu himpunan yang tidak memiliki anggota yang sama atau himpunan kosong. Bisa kita lihat contohnya di sini. Himpunan A beranggotakan A, B, C, D, dan E, dan himpunan B beranggotakan F, H, I, J, K. Maka dikatakan bahwa A beririsan B sama dengan himpunan kosong. Nah, kenapa bisa kosong padahal dia memiliki anggota? Nah, kan himpunan itu adalah himpunan dengan anggota yang sama. Ini anggotanya tidak ada yang sama, bisa kita lihat kan, himpunannya tidak ada anggota yang sama, baik itu himpunan A atau himpunan B memiliki anggota yang sama, makanya bisa dikatakan dengan himpunan lepas. Himpunan bersilangan. Himpunan bersilangan adalah himpunan yang memiliki anggota yang sama atau tidak kosong. Definisi himpunan bersilangan: A bersilangan dengan B jika dan hanya jika A beririsan B tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, seperti yang dikatakan tadi, himpunan bersilangan merupakan himpunan yang memiliki anggota yang sama atau tidak kosong. Seperti pendeskripsiannya di sini, bahwa himpunan A beririsan B tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, seperti inilah cara pendeskripsiannya. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Misalkan himpunan A beranggotakan A, B, C, D, E, dan F, dan himpunan B beranggotakan D, E, F, G, H, I, maka bisa kita lihat anggota pada himpunan A dan anggota pada himpunan B memiliki anggota yang sama, yaitu D, E, F, dan D. Himpunan sama D, E, F. Nah, berarti pada pendeskripsiannya yang di dalam yang bersilangan ini, yang di sini bisa kita tulis D, E, F. Nah, seperti itu. Himpunan ekuivalen adalah himpunan-himpunan yang banyak di sini merupakan jumlah anggota yang sama. Nah, definisi himpunan ekuivalen: A ekuivalen dengan himpunan B dilambangkan A kurang B jika dan hanya jika banyak anggota dari A sama dengan banyak anggota dari B, atau NA sama dengan NB. Nah, contohnya himpunan AA beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Himpunan B beranggotakan A, B, C, D, E, F. Nah, di sini kita dapat bahwa jumlah anggotanya sama, yaitu sama-sama dengan 6. Himpunan kosa atau power set adalah
Himpunan yang memiliki anggota merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Nah, definisi himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan seperti itu, P dalam kurung A, adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan bagian A itu sendiri. Contohnya adalah himpunan A beranggotakan A, B, C. Himpunan bagian dari A adalah A, B, C, A, B, A, C, B, C, A, B, C. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa banyak anggotanya jadinya? Nah, karena kita menggunakan rumus ini. Nah, sehingga didapat himpunan kuasa dari A adalah A, B, C, A, B, A, C, B, C, A, B, C. Nah, kita ke materi selanjutnya yaitu operasi himpunan. Yang pertama, irisan atau intersection. Definisi irisan adalah irisan dari A dan B dilambangkan dengan A irisan B seperti gambar seperti ini. Adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan sekaligus anggota dari himpunan B. Berarti mereka memiliki anggota yang sama. Nah, seperti pendeskripsiannya, A beririsan B sama dengan X, di mana X himpunan A dan X himpunan B. Nah, seperti pada gambar bisa kita lihat di sini. Ini yang namanya beririsan. Nah, berarti mereka memiliki anggota yang sama. Nah, contohnya di sini bisa kita lihat. Misalkan himpunan A beranggotakan A, B, C, D, E, dan F, dan himpunan B beranggotakan A, E, G. Maka A beririsan B adalah A, E, karena mereka memiliki anggota yang sama yaitu A dan E. Nah, seperti itu. Nah, diagram Venn-nya adalah seperti ini. Seperti kita lihat, maka daerah yang diarsir itu adalah daerah yang beririsan atau memiliki anggota yang sama. Nah, contoh yang kedua yaitu misalkan A mempunyai anggota A, B, C, D, E, dan F, dan himpunan B memiliki anggota G, H, I, J, maka A beririsan B sama dengan himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Karena dia tidak memiliki anggota yang sama antara himpunan A dengan himpunan B, tidak memiliki anggota yang sama. Maka diagramnya seperti ini, tidak ada yang beririsan karena dia tidak memiliki anggota yang sama atau himpunan kosong. Nah, seperti itu. Operasi himpunan yang kedua yaitu gabungan atau union. Definisi gabungan atau union, gabungan antara himpunan A dan himpunan B dilambangkan A gabungan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Nah, seperti diagramnya yang kita lihat ini, seperti ini. A gabungan B sama dengan X, di mana X himpunan A atau X himpunan B. Seperti diagram ini, yang diarsir itu merupakan gabungan himpunan. Dan seperti contohnya kita lihat di bawah ini. Kita lihat di sini. Misalkan himpunan A beranggotakan A, B, C, D, E, F, G, dan himpunan B beranggotakan A, E, G, maka himpunan gabungan antara A dan B adalah, nah ini himpunan gabungnya menjadi A, B, C, D, E, F, G. Diagram Venn-nya seperti ini, bisa kita lihat. Daerah yang diarsir ini merupakan gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, mereka juga memiliki anggota yang sama yaitu A dan E, makanya diagramnya ini beririsan. Nah, contoh yang kedua yaitu misalkan himpunan A, B, C, D, E, F, G, dan himpunan B, G, H, I, J, maka gabungan dari kedua himpunan itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Diagram Venn-nya adalah seperti ini.
Nah, seperti ini ya diagramnya. Karena mereka tidak memiliki anggota yang sama, nah, makanya diagramnya tidak beririsan. Tidak seperti contoh yang pertama. Nah, seperti itu. Operasi himpunan yang ketiga yaitu komplement. Definisi komplement diberikan himpunan universal atau himpunan semesta, lambangnya S, dan himpunan A, maka A subset himpunan S. Komplement A dilambangkan seperti ini ya. Nah, seperti ini adalah himpunan semua objek di S yang tidak termasuk di A. Artinya apa? Himpunan A merupakan himpunan semesta tapi tidak anggota himpunan A. Nah, seperti diagram yang kita lihat ini, seperti ini. A sama dengan X, di mana X himpunan S dan X tidak himpunan A. Nah, seperti diagram ini bisa kita lihat, daerah yang diarsir itu adalah himpunan semesta dan yang tidak diarsir itu adalah himpunan A. Nah, seperti ini ya. Nah, contohnya, misalkan himpunan semesta sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Maka B adalah himpunan bilangan semesta selain B, yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, seperti yang kita bilang tadi, himpunan semesta tetapi tidak anggota dari B. Anggota B kan yang ini, maka ininya tuh dihilangkan dan kita cari yang tidak ada pada anggota B. Nah, seperti inilah jadinya 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Seperti itu. Operasi himpunan yang keempat yaitu selisih himpunan. Selisih dari A dan B dilambangkan A komplement B adalah himpunan yang anggota-anggota merupakan anggota dari A tetapi bukan merupakan anggota dari B. Nah, bisa kita lihat di pendeskripsiannya seperti ini. A komplement B sama dengan X, di mana X himpunan A dan X tidak himpunan B. Nah, seperti diagramnya yang ini. Daerah yang diarsir ini melambangkan A komplement B. Nah, seperti ini diagramnya. Nah, seperti contohnya kita lihat di sini, himpunan A beranggotakan A, B, C, D, E, F, G, dan himpunan B beranggotakan A, E, G. Maka A komplement B sama dengan B, C, D, F. Nah, karena apa? Karena kita mencari pada himpunan A yang tidak ada anggotanya pada himpunan B. Nah, kan maka dapatlah ini. Nah, karena mereka memiliki anggota yang sama yaitu AE, dan di himpunan A juga ada AE. Nah, maka diagramnya itu beririsan seperti ini. Nah, daerah yang diarsir ini menyatakan A komplement B. Nah, seperti itu. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu sifat-sifat operasi pada himpunan. Yang pertama, sifat identitas. A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Yang kedua, sifat dominasi. A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Yang ketiga, sifat komplement. A gabungan dari A sama dengan S. Tiga yaitu sifat komplement. A gabungan komplement A sama dengan S atau himpunan semesta. Yang keempat, sifat idempoten. A gabungan A sama dengan A. Yang kelima, sifat penyerapan. A gabungan dalam kurung A beririsan B sama dengan A. Sifat komutatif yaitu A gabungan B sama dengan B gabungan A atau A irisan B sama dengan B irisan A. Nah, yang ketujuh yaitu sifat asosiatif. A gabungan dalam kurung B gabungan C sama dengan A gabungan B. Yang ketujuh, sifat asosiatif. A gabungan
A gabungan dalam kurung B gabungan C sama dengan dalam kurung A gabungan B tutup kurung gabungan C, atau A beririsan dalam kurung B beririsan C sama dengan A beririsan B beririsan dengan C. Nah, seperti ini. Nah, 8 sifat distributif. A gabungan dalam kurung B irisan C sama dengan dalam kurung A gabungan B beririsan tutup dalam kurung A gabungan C, atau A beririsan dalam kurung B gabungan C sama dengan dalam kurung A irisan B gabungan A irisan C. Sifat De Morgan. A gabungan B sama dengan komplement A beririsan komplement B, atau dalam kurung A irisan B sama dengan A gabungan komplement B. Yang ke-9, sifat komplement kedua. Komplement himpunan kosong sama dengan himpunan semesta, atau komplement himpunan semesta sama dengan himpunan kosong. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami.